Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Toha ayat 30 dan 31. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haruna akhi ushdud bihi azri. Haruna akhi ushdud bihi azri. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita langsung fokus di awal ayat dari 31 ini, di mana di sini banyak sekali orang yang membacanya itu baca ashdud, padahal membacanya itu pakai dhamma. Jadi membacanya itu adalah ushdud. Memulai bacaan di dalam suatu ayat atau di awal ayat, patokan secara mudah, misalnya kita itu memberikan patokan yang sangat mudah atau sederhananya, yaitu apabila ada sukun, huruf yang bersukun, setelahnya ada huruf yang dhammah, maka depannya ini adalah dhammah. Jadi patokannya itu adalah setelah sukun ini. Setelah sukun ada huruf dhammah, maka di awal ini kita membacanya itu adalah dhammah. Jadi bukan ashdud, bukan ishdud, tapi ushdud. Nah, kenapa ada juga yang dibaca kasroh? Itu khusus isim atau kata benda ya. Dan di Al-Quran tidak terdapat yang di awal-awal ayat. Kalau di awal-awal ayat itu kita temukan dia itu berupa fi'il atau kata kerja. Dan setiap kata kerja rumusnya cuma seperti itu aja. Setelah sukun itu dhammah, maka dibaca dhammah. Nah, kalau dia itu kata benda, contohnya ismu, depannya itu bukan usmu tapi ismu ya. Itu misal. Itu tidak sama caranya. Tapi untuk pembacaan Al-Quran, seperti di surah Yusuf juga ada uqtulu, bacaannya uqtulu. Setelah sukun qaf itu dhammah, maka depannya dibaca dhammah. Itu cara yang mudah ya. Jadi khusus kalau misalnya kita belajar nahwu shorof, khusus untuk fi'il atau kata kerja, memang seperti itu caranya, yaitu diberi dhammah. Setelah sukun itu dhammah, maka sebelumnya itu dhammah. Dan ini tidak berlaku untuk isim ya, terutama isim yang di depannya itu hamzah wasol. Jadi ini adalah hamzah wasol ya, tidak dibaca kalau kita meneruskan ayat. Misalnya dari ayat 30 ke 31, maka kita tidak memberi harokat yang ada di sini. Haruna akhi. Kalau kita berhenti di sini, maka akhi ini menjadi sukun ya. Otomatis ini adalah mad tabi'i, kita panjangkan. Haruna akhi. Kemudian rumus kita ini berlaku untuk seluruh ayat ya. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah wasol, maka matnya itu menjadi hilang atau tidak dibaca panjang. Haruna akhishdud bihi azri. Jadi penyebab dari ini menjadi pendek karena dia bertemu dengan hamzah wasol. Lain lagi kalau bukan itu, kalau mad tabi'i ya. Lain lagi kalau ada huruf atau kalimat yang belakangnya itu tanwin. Kalau tanwin bertemu hamzah wasol, kita membacanya itu memakai nun kecil atau nun shogir, nun wasol, nun wikoyah begitu. Tapi karena ini adalah mad tabi'i, ketika kita waqaf ini menjadi panjang, satu alif. Haruna akhi, dan memulainya
cukup mudah. Jadi kalau ini di sini ada doma, maka di depannya adalah bukan. Di depannya itu doma. Jadi membacanya ushdud, itu yang betul. Ushdud bihi azri, bukan ashdud ya. Karena setiap hamzah wasol yang dibaca fathah itu hanya milik alif lam. Hanya milik al ya. Al ta'rif yang kemarin kita bahas. Al ta'rif. Khusus al ta'rif semuanya itu fathah. Dan tidak dimiliki oleh hamzah wasol yang bukan al. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau kita teruskan maka khi ini menjadi pendek sehingga tidak berlaku mad tabi'inya. Langsungkan saja ke shin. Haruna akhishdud bihi azri. Antara panjang yang belakang ini dengan bihi azri ini tidak sama. Kalau yang belakang ini mad tabi'i itu satu alif. Kalau bihi azri bisa milih satu atau dua alif. Ini adalah mad silah tawilah. Asalnya mad silah qasirah, tapi karena dia bertemu dengan hamzah maka disebut mad silah tawilah. Membacanya sama dengan mad jaiz munfasil bihi. Jadi kita panjangkan sampai dua alif. Dan belakangnya ini tetap satu alif ya. Haruna akhi ushdud bihi azri. Haruna akhi ushdud bihi azri. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Toha ayat 30-31. Semoga bermanfaat, semoga tidak salah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.